di sini kami cari solusinya, siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Kamu dan kamu bisa, The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di episode kali ini. Bukan hanya aku sendiri, ada teman-teman yang ada di samping kanan saya. Apa kabar Harmonisti? Kok kurang semangat? Alhamdulillah baik. Nah, gitu dong, harus semangat. Udah mandi? Udah keramas? Tumben bertanya keramas. Soalnya aku udah mau pastikan ngoni rambut ini bagus di episode kali ini. Tidak lihat orang rambut sama kilat. Tapi kalau dari ngoni 3, oh Habib udah rapi Oke, banget mantap. ya. Yang 2 Ridho, kalau diurutkan ya 1, 2 diurutkan. sampai 3 untuk Oke. kalian bertiga. Anda tahu siapa yang bikin kerja boy? Yang pertama Habib. Oke, gimana? Oke. 2 Ridho. Alan ada mandi. Jum. Ini sorry ya, kita hari ini aku sengaja tanya dulu soal rambutnya kalian keramas apa belum, karena hari ini kita akan bahas tentang rambut. Wow. Pasti bagus dong. Seru dong. Iya pastinya. Rambut poli ini Habib rambut. Berarti yang cantik-cantik dong. Iya pastinya dong. Semangat Mau orang. yang cantik? Jelas. Tenang aja. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kesehatan rambut pemirsa. Jadi langsung aja kita akan undang 2 bintang tamu kita kali ini. Silakan bisa bergabung bareng kita cantik. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Cantik. Lama kita tidak berjumpa. Aku bingung ini bintang tamunya ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong untuk bintang tamu kita hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini aku langsung insecure sama rambut-rambutnya mereka ya. Jadi karena hari ini kita membahas tentang tema kesehatan rambut. Tapi jangan situ dulu, aku mau tanya apa kabarnya kalian berdua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kenalan dulu dong sama pemirsa yang ada di rumah. Dari yang paling ujung dulu. Halo, saya Riana. Oke, aktivitasnya sekarang apa kesibukannya? Sekarang kesibukannya lagi banyak kerjaan di luar sama kerjain yang di rumah. Oh, Masya Allah, jadi multi talenta ya. Sibuk banget. Oke, yang selanjutnya ada Riana yang di samping kanan saya, siapa nih? Halo, saya Merlin. Kesibukannya apa sehari-hari Merlin? Sekarang lagi kerja di The Cozy Salon. Masya Allah. Jadi memang tepat banget ya kalau kita membahas tentang kesehatan rambut. Nah pemirsa, seperti tema kita kesehatan rambut. Jadi kalau kata orang tuh rambut itu adalah mahkota. Walaupun saya juga berhijab, tetap kita harus menjaga yang namanya rambut kita sendiri. Karena kesehatan itu bukan hanya soal tubuh, tapi salah satu bagian adalah rambut mahkota kita. Coba bayangin, secantik dan seganteng apapun biasanya orang agak kelihatan gimana gitu kalau nggak ada rambutnya ya, alias botak. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan rambut gini seperti apa nih? Dari samping kan dulu, dari Merlin. Ya. Jadi untuk menjaga kesehatan rambut itu kita harus rajin perawatan yang pastinya. Apalagi Perawatannya apa? Perawatannya bisa juga hair spa, bisa juga masker rambut yang kayak gitu. Nah kalau dari Rian sendiri untuk menjaga kesehatan rambut kamu seperti apa setiap Kebetulan harinya? manjangin rambut udah 2 tahun terakhir kan. 2 tahun berarti. Jadi
agak ribet-ribet sebenarnya ya kalau Iya, benar. ngomongin soal panjangin rambut tuh ribetnya itu salah satunya dari sampo dulu. Kalau kita keramas, habis itu kita pakai conditioner. Kalau rajin di rumah bolehlah pakai masker sendiri. Iya. Tapi kalau nggak ada waktu kan pasti kita ke salon. Habis keramas juga jangan salah pakai hair tonic, pakai hair serum, banyak lah. Banyak ya berarti. Banyak, hair care itu step-stepnya banyak. juga ya. Jadi untuk buat rambut sehat itu kan butuh effort juga ya. Iya. Biasanya orang kalau aku pada umumnya ya sampoan aja. Bahkan aku kalau misalnya satu hari misalnya udah sering aktivitas di luar, kalau sudah satu kali sampo, mandi kepala, tapi aku akan skip untuk sampo ini. Gimana dari kalian? Apakah untuk menjaga kesehatan rambut ini cukup hanya dengan cuci rambut pakai sampo aja atau ada step-stepnya? Ini harus apa enggak? Sebenarnya harus dan wajib. Apalagi rambut yang sudah pernah di color atau di smoothing seperti itu, jadi harus wajib untuk menjaga kesehatan kulit kepala dan batang rambut. Jadi kalau di rumah itu harusnya pakai sampo, samponya itu harus 2 kali, jangan sampai cuma 1 kali. Jadi samponya itu harus 2 kali, sampo pertama, sampo kedua, terus harus di masker, masker dulu, baru conditioner. Terus nanti dikeringinnya pakai pelindung panas. Pelindung panas hair dryer. Jadi harus pakai itu supaya rambutnya tetap sehat. Iya. Kalau dari Riana juga sama? Ya mirip-mirip lah. Tapi kalau Riana karena fokusnya numbuhin rambut, jadi sebelum keramas seminggu itu bisa 2 apa 3 kali pakai minyak kemiri dulu. Oke. Habis itu keramas sama 2 kali pakai sampo, conditioner. Kayak gitu-gitu. Habis mandinya yang ribet agak lama. Iya. Habis Ngeringin mandinya rambut. itu ngeringin rambutnya, pakai hair tonicnya dulu, hair serumnya. Nah untuk yang ini utamanya untuk saya juga kan yang berhijab. Biasanya kan kalau kita mau pengen rambutnya wangi kita tetap keramas. Tapi karena kita buru-buru kita udah nggak keringin rambut pakai hair dryer ya. Ini bisa pakai hair dryer apa pakai kipas angin biasa aja nih? Yang penting kalau mau pakai hijab itu harus kering rambutnya. Nggak bisa kalau rambutnya basah. Kenapa? Karena kalau rambut basah itu bisa merubah tekstur rambut. Kalau sering diikat atau dikuncir kan biasa kalau pakai jilbab kan dikuncir agak kencang gitu kan. Betul. Jadi itu bisa merubah tekstur rambut. Begitu yang biasanya lurus, rambutnya nanti jadi kayak ada ikal-ikal begitu. Benar sekali, rambut saya juga seperti itu. Jadi harus benar kering rambut baru kuncir, ditutup, gitu. Patah juga nanti. Iya, nanti benar patah-patah sih. juga. Ini masalah kita juga ya, kalau kita untuk menjaga kesehatan rambut kita suka rontok ya. Apalagi yang berhijab, ternyata penting juga buat kalian yang berhijab di luar sana. Jadi kalau habis keramas, bagusnya untuk sebelum kita menggunakan hijab, rambut kita dalam kondisi kering ya. Iya, harus kering. Oke. Nah kalau untuk hijab sendiri ada untuk merawat rambut ada step-step lainnya nggak? Atau sama aja kayak orang yang nggak berhijab? Kalau orang yang berhijab harus lebih ekstra sebenarnya untuk perawatannya. Karena biasanya seharian kan dibungkus, dikuncir seharian. Jadi itu memang harus lebih ekstra perawatannya. Jadi harus rajin pakai hair tonic. Untuk perawatan batang rambutnya juga harus dijaga. Seperti itu. Nah itu yang hijab serumnya juga. Nah sekarang aku mau tanya nih, untuk rambut yang diwarnai. Nih berdua rambutnya diwarnai. Aku juga pernah rambutnya diwarnai itu dari aku pribadi. Mungkin sama juga ya kayak masalah-masalah rambut yang dirasakan pemirsa yang ada di rumah, khususnya wanita nih. Rambut kita udah panjang, udah terwarnai, mungkin awal-awal diwarnai bagus. Tapi karena keseringan dicatok, dikerli, membuat rambut aku makin kering dan makin bercabang. Ini dari kalian berdua ada nggak saran tips buat pemirsa yang ada di rumah agar rambut kita nggak sampai kering banget kayak di gurun pasir? Namanya kalau rambut udah kena panas, udah kena kimia, jangan naruh lagi kayak rambut sehat dulu, nggak akan. Tetap aja pasti ada patah-patahnya, ada ujung-ujung rambut yang kering, rontok. Nah kalau dari Riana sendiri, cara kamu mengatasi hal ini seperti apa? Kan nggak mungkin dong kita biarin gitu seperti aja. biasanya. Kayak rutinitas seperti biasa, seminggu 2-3 kali pakai minyak kemiri biar rambut anak-anakan itu lebih banyak lagi. Terus habis mandi rajin pakai hair tonic aja, apalagi yang ginseng ya kan, lebih bagus buat numbuhin. Kalau Riana sebelum catok itu langsung dicatok aja setelah rambut kering atau Enggak, ada pakai hair serum dulu. Di batang rambut, di bawah rambut dulu pakai hair serum, baru dicatok atau dikerli. Oke. Kalau dari Merlin ada tambahan? Kalau
untuk rambut sendiri, apalagi yang sudah kena kimia, itu rambut harus setiap keramas itu jangan cuma pakai masker saja. Jadi rambut itu harus habis sampo, jangan cuma pakai conditioner, sorry. Jadi habis sampo, di masker dulu, terus dipakai conditioner, terus nanti untuk kulit kepalanya dipakein serum, batang rambutnya itu nanti pakai sebelum di hair dryer dia pakai kayak krim kayak gitu untuk melindungi panas dari hair dryer. Setelah itu pakai serum. Itu yang harus wajib. Banyak Wajib ya. Iya, supaya rambut rambut tetap sehat kan. Jangan sampai jangan sampai yang kita tidak harapkan jadi rambutnya patah-patah, kering-kering dan lain sebagainya. Ternyata banyak stepnya juga. Jadi kalau bukan itu baru di rambut loh. Kalau biasanya wanita kan pada umumnya skincare wajah ya. Ternyata untuk rambut juga ada skincare-nya. Jadi hair masker, skincare, ada hair care-nya, ada maskernya, masker krim batnya lain ya. beda lagi. Kalau krim bat itu untuk kulit kepala. Kulit kepala. Kalau masker lebih ke batang rambut. Iya. Aku pikir masker bisa digunakan untuk semua. Tapi masker bisa nyentuh kulit nggak? Masker tidak bisa nyentuh kulit, cuma ada masker yang memang khusus untuk kulit kepala. Gitu. Jadi kalau misalnya kulit kepala kita sensitif, jadi itu bisa pakai masker untuk kulit kepala. Seperti jadi itu. Gitu. Jadi ada khususnya. Khususnya iya. Jadi pemirsa di rumah nggak boleh sembarang beli untuk hair care-nya. Jadi baca-baca dulu ya. Baca dulu iya. Oke. Terus kita juga kan kalau misalnya nih untuk aku usianya udah 30, udah mendekati 40 tahun, maaf ya. Aduh, terpaksa harus jujur. Rambut aku kan ada yang udah berban ya. Jadi bagusnya untuk kita mewarnai rambut pakai pewarna yang seperti apa? Yang bahan dasarnya alami atau gimana? Kalau mau bagus dan mau sehat itu harus pakai yang non amoniak. Non amoniak. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau sudah beruban dan sering-sering di color, itu harus pakai yang non amoniak, disarankan untuk pakai non amoniak. Jadi mau beli pewarna langsung dicari ingredientsnya, jangan ada yang non amoniak ya. Jangan harus yang non amoniak. Iya, itu harus. Nah, kalau dari Riana kamu pakai pewarna apa aja? Udah nggak tahu ya kalau Udah berapa kali warna seumur hidup nih? Kalau aku baru 2 kali. terakhir warnain itu Kuning. enggak lah, Putih. merah marun. Oke. Tapi 1 tahun lebih lah terakhir. Jadi sekarang udah mau setin rambut dulu. Mau warnain dulu. Oh, jadi mau pengen pantas aja warna rambut aslinya udah sampai segini ya. Emang benar-benar mau ini. Tapi Mau tetap nggak mau dulu. sekalian aja dipotong rambutnya. Nanti kalau udah panjang baru dipotong lagi bagian bawahnya. Karena benar-benar biar lebih cantik juga ya. Biar lebih Rambut sehat panjang, aja. di-curly. Oke, tapi kamu pakai pewarna rambut apa aja dipakai? Kalau Nggak pewarna harus rambut yang- kan biasanya dari salon ya kalau kita Oh, nyalon. jadi seran. Kalau bikin di rumah kayak agak takut ya. Ngerinya itu pas bleachingnya itu. Takutnya patah atau bisa jadi botak. Iya. Kalau salah bleaching. Jangan sampai. Jangan sampai dong. Tapi ada juga ya orang-orang yang memang sensitif banget sama yang seperti itu, bahan-bahan kimia termasuk pewarna. Biasanya di tes Iya, dulu tes di belakang. alergi dulu. Oh, Biasa di tes di alergi salon dulu. juga seperti itu. Iya, kalau di salon kan didiagnosa dulu kulit kepalanya, apa dia ada alergi atau apa. Jadi kalau misalnya dia bilang ada alergi, jadi dites dulu. Biarpun non amoniak tapi harus dites juga. Gitu. Apa dia ada kan juga yang alergi kan, ada beberapa yang alergi. Nah, kalau untuk kan kita pengen jaga kesehatan rambut kita, tapi pengen juga rambutnya cantik, diwarnai rambutnya. Apakah untuk mewarnai rambut harus benar-benar di bleaching dulu? Atau misalnya aku langsung pengen coklat aja langsung nggak perlu di bleaching, itu bisa nggak? Nah itu harus. Kalau Riana tadi ngomongnya bleaching dulu ya? Bleaching dulu dong. rambutnya. Iya kan? Iya. Kalau dari Merlin gimana? Dia memang sering banget beraktivitas di salon. Jadi kalau di salon itu ada 2 pilihan. Memang ada warna-warna yang harus pakai bleaching dulu, ada warna-warna yang tidak harus pakai bleaching. Jadi bisa langsung di aplikasi di batang rambut. Itu pilihannya dari mana bisa kita lihat? Pilihannya biasanya dari customernya sendiri. Misalnya kalau customernya kasih lihat nih mau warna yang kayak gini ya. Jadi lihat dulu, oh ini warnanya harus di bleaching dulu. Apa bersedia untuk di bleaching rambutnya? Jadi ditanya dulu, konsultasi dulu ya kan. Soalnya kalau rambut sudah di bleaching itu perawatannya sudah kayak sudah lebih ekstra lagi.
sudah kayak pakai hijab perawatannya. Seperti itu. Jadi harus lebih ekstra lagi ya. Lebih ekstra lagi perawatannya. Harus Tapi lebih pastinya sering. hasilnya lebih bagus ya kalau di Iya. bleaching sebenarnya. Iya, ya. sebenarnya hasilnya lebih bagus kalau di bleaching seperti itu. Warnanya bisa lebih keluar. Warnanya bisa lebih keluar, Iya, tapi benar. perawatannya itu Yang yang ribet, lebih goncreng. ya. Iya juga sih ya. Aku juga masih mikir nih, aduh, soalnya pengen warna yang kayak ada highlightnya gitu. lebih ribet Tapi ada yang lagi. gelap, Jangan ada yang takut di cerah. bleaching. Oh iya, ini Jangan yang harus takut, ya. dikasih edukasi ke pemirsa yang ada di rumah. Iya, Kalau jadi jujur aku takut banget takut. bleaching. Selama ini aku mewarnai rambut aku 2 kali. 1 kali aku sendiri, yang kedua kali aku di salon karena aku ngerasa, wah aku mewarnai sendiri kurang bagus dan Iya. kayak nggak rata gitu. Jadi terpaksa yang kedua kali ke salon. Tapi aku nggak minta bleaching karena aku mikirnya kalau rambut di bleaching itu bakal lebih rusak gitu ya, lebih kering, kerontang dan lain sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih kalau dari salon Oh sendiri? iya, kalau bleaching sendiri sebenarnya jangan takut untuk di bleaching sebenarnya rambut. Yang penting pengerjaannya itu benar. Nah, Seperti itu. jangan di salon, ada juga kan salon yang Iya. abal-abal mungkin ya, mungkin harga terjangkau, tapi Iya, ya itu. tapi hasilnya kurang kan, jadi benar. makin rusak. Jadi bagaimana kita di salon itu di Dekosi sendiri kalau mau bleaching rambut itu dikonsultasikan dulu Oke. ke customernya, dikasih tahu dulu dan dilihat dulu kondisi rambutnya apa masih bisa di bleaching apa tidak. Oh, itu seperti juga itu, ya? iya. Nggak langsung Nggak cari langsung yang cuan, langsung, iya. udah tahu rambutnya udah kering banget rusak, tetap di bleaching aja. Iya. Oh, jadi dari Jadi, pihak Dekoji juga masih masih melihat hal ini juga ya untuk Iya. rambutnya sendiri. Jadi dilihat dulu kondisi rambutnya gimana, apa masih bisa untuk di bleaching atau sudah tidak bisa di bleaching seperti itu. Oke, kalau dari Riana kamu udah bleaching berapa kali, Say? Tergantung Udah berapa kali? Merah, Maret kemarin di bleaching. bleaching. Biar keluar pasti merah hitam. Hitam sama merah maru tuh nggak keluar pasti warnanya. Emang nggak akan keluar kalau nggak di bleaching. Oke, jadi di bleaching ya Bleaching. Riana. Tapi bleachingnya 1 kali doang sih. Iya, satu. Oh, berarti selama ini sekali aja. Iya, kan ada bleaching sampai kayak 2 kali kalau untuk nimbulin warna ya kan. Iya, ada yang seperti itu kalau memang dia mau undercoat-nya. Di salon itu dibilangnya undercoat. Oh, Undercoat ya, jadi level warna rambut. Oh, semakin cerah rambut yang kita pinginin berarti bleachingnya Iya. berulang ya? Iya, Oh, tapi ini dikerjakan sekali atau mungkin ada stepnya balik lagi besok ya? enggak, langsung sekalian. dikerjakan sekaligus. Seperti itu. Tapi yang harus benar pengerjaannya, biar rambutnya tidak patah dan tidak rusak. Nah, mungkin kalau untuk wanita yang rambutnya panjang ini bakal susah juga ya. Tapi kalau kalian kan yang rambut-rambut sependek ini ya mungkin 5 cm di bleaching. Untuk numbuhinnya kan gampang ya, untuk Iya. butuh beberapa bulan aja, nggak sampai setahun lah ya. Tapi kalau untuk rambut sepanjang Riana atau Merlin ini bakal butuh waktu lama untuk menyehatkan kembali kalau misalnya udah terlanjur rusak di bleaching sama bleaching yang abal-abal atau gimana. Jadi buat pemirsa juga harus milih-milih salon atau tempat-tempat untuk mengerjakan rambut kita sendiri ya. Iya. Nah kalau misalnya ini yang lagi tren juga dari zaman aku masih SMP, ini untuk smoothing rambut iya. yang dari lahirnya mungkin ada kriwil-kriwil atau bertekstur, pengen rambutnya yang lurus, itu smoothing. Dulu smoothing lanolin, tahu nggak pemirsa? Aku keriting ya. Aku pernah loh, yang baunya yang kayak sekelas itu bisa mencium Megi. Bau apa ini? Tahu pasti ya. Smoothing. Dulu lanolin itu tren banget dulu ya di Siendeng. Bukan kayaknya Di di Pabean. Pabean. Oh, Pabean, astagfirullahaladzim. Pabean. Iya, aku pernah Kampung rebonding namanya. rebonding pakai lanolin. Aku pernah ke situ loh zaman SMP apa SMA. Tapi udah kesini aku udah tahu oh, ternyata bagusnya pilih bahan yang bagus juga. Iya. Nah kalau smoothing sendiri gimana? Dari Riana pernah nggak smoothing? Kalau sekarang aku keratin sih, lebih ke keratin. Tapi Nggak, karena pernah smoothing juga. pernah dong keratin. Smoothing Oh jadi itu smoothing. ada smoothing keratin kan ya? Iya, itu yang sebenarnya banyak salon-salon yang salah mengerti. Bukan salah sih, banyak orang yang salah mengerti Iya, kalau coba dijelaskan smoothing dan keratin itu sama. Oh Beda gitu. kan? Beda. Keratin Oh, smoothing sendiri, beda, smoothing keratin sendiri. Iya, beda. iya. Nah kalau kamu sendiri taunya apa? Tunggu sebelum kita ke yang Dua-duanya. profesional. Jadi smoothingnya sendiri, keratinnya sendiri juga. Karena dua-duanya pernah aku Oh, bikin. pernah juga. Tapi dari kamu milih yang mana nih? Smoothingnya? Keratin dong. Jadi Lebih kemarin kesini keratin. Keratin Iya, yang lebih keratin. kamu. Tapi pernah Iya. juga ya? Pernah dong. Berapa Terakhir kan kali? aku keratin dulu, baru diwarnain. Oh gitu. Oh bisa ya. Coba ini yang di salon nih. Bisa nggak? Kalau Apa sih smoothing sama keratin perbedaannya? Mungkin edukasi juga Oh kepada. iya, oke. Kalau untuk perbedaan smoothing sama keratin itu sendiri, smoothing itu permanen, kalau keratin hanya semi permanen. Keratin itu hanya perawatan rambut.
Seperti itu. Dia kayak masker. Kalau masker kan biasanya bertahan di rambut itu selama 3 hari. Kalau keratin itu bisa 2 minggu sampai sebulan bertahannya di batang rambut. Dan dia tidak merubah tekstur rambut. Jadi dia hanya melembutkan rambut saja. Oh, Yang jadi istilahnya merubah- smoothing keratin, jadi abis di smoothing rambutnya biar lebih lembut dikeratin. Iya, Oh, seperti gitu. itu. Jadi ada juga rambut-rambut yang sudah tidak bisa di smoothing, dia dianjurkan untuk dikeratin. Oke. Begitu. Ya, aduh, seru banget kan ngebahas tentang kesehatan rambut. Ini masih mau Iya. panjang nih perbincangan kita berdua bersama 2 bintang tamu kita. Ada Riana dan juga Erlin. Tapi sabar dulu pemirsa, kita dibatasi waktu untuk segmen ini. Kita akan kembali lagi di segmen yang kedua. Harmoni balik lagi di segmen yang kedua, segmen KTKJ. Kamu tanya, kami jawab. Nah, kami sudah dapat banyak pertanyaan dari netizen yang sudah masuk, pastinya untuk dua bintang tamu kita ini ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Halo kakak-kakak cantik, mau tanya Uti, penyebab rambut ketombean itu apa sih kak? Cuma pengen tahu aja. Dari Riana dulu. Riana. Kebanyakan panas nggak sih? Panas ya? Ketombean. Kalau Riana pernah ketombean juga? Pernah kemarin. Itu malah yang paling parah itu ketombe basah gatel. Oke. Kayak ada keringat. Jadi kalau udah berkeringat sudah. Udah. Gak Jadi akan menurut kamu mungkin. kalau ketombean itu bakal ada di saat rambut itu gerah panas gitu? Iya,
lagi berkeringat. Kalau dari Merlin gimana? Kalau Ketombean ketombe itu dia ada 2 jenis memang kalau ketombe. Ada ketombe kering sama ketombe basah. Nah, Seperti itu. Jadi kalau penyebab ketombe itu sendiri kadang penggunaan sampo yang salah. oke. Penggunaan sampo yang salah. Terus dia sering color atau sering smoothing itu bisa juga menimbulkan ketombe. Ini nih. Iya. Iya makanya. Jadi sering kalau Seperti itu. smoothing juga mempengaruhi Cuci kesehatan rambut kulit juga kali nggak ya. sih Kak? Iya kan? Iya, keramas kurang bersih. Kurang bersih. Oke. Salah satu Keramas penyebab kurang juga. bersih ya, benar. Bikin ketombe juga. Jadi pemilihan sampo juga termasuk ya? Iya. Pemilihan sampo termasuk. Dan cara cucinya juga. Iya. Karena kan kita udah Kepingin cepat-cepat Iya, jadi buru-buru kan dibilasnya kadang. udah Iya. nggak benar-benar bersih. Iya. Jadi masih ada sisa-sisa bahan kimia di kulit kepala ya. Iya, samponya juga kan ada 2 sebenarnya. Sampo yang khusus untuk kulit kepala, sampo yang khusus untuk batang rambut. Itu penggunaannya juga beda. Caranya gimana dong? Iya, jadi kalau sampo khusus untuk kulit kepala, dia langsung ke kulit kepala. Begitu. Jadi kalau sampo yang khusus untuk batang rambut, dia dari batang rambut dulu baru nanti ke kulit kepala. Jadi kalau salah penggunaan, salah pakai, salah sampo, dia langsung pakai di kulit kepala pasti berketombe. Oke, aku belum mau skip ke pertanyaan yang kedua ya. Masalah ketombe tadi, aku sempat lihat, aku memang berketombe apalagi semenjak aku berhijab. Aku benar-benar ketombean parah. Ini sengaja aku pakai hitam loh, biar kelihatan rambut aku sehat karena udah nggak ada ketombenya. Tapi benar seperti Merlin sampaikan tadi sama ini, kita juga harus milih-milih sampo. Aku lihat di TikTok itu ada salah satu yang gunting rambutnya mahal banget itu ya. Dia ngomong katanya gini, ada salah satu produk sampo yang dia sarankan, dia nggak di endorse, tapi katanya disuruh coba kalau orang yang berketombe. Aku coba sampo itu, tapi nggak ada baunya. Aku kurang suka baunya. Ternyata aku pakai sampo itu, alhamdulillah udah hampir 6 bulan ini aku nono ketombe. Iya. Tapi emang baunya nggak ada loh. Memang kalau biasanya kalau untuk ketombe Aku itu kurang baunya memang tidak enak karena memang dia khusus untuk kulit kepala kan. Oh iya, jadi aku tidak ada pakainya- wangi-wangi. Terus nggak berbusa juga ya? Iya, Kita ada pakainya yang kayak tidak nggak berbusa, pakai ada yang sampo. berbusa. Iya. Oh gitu. Jadi Iya. memang ini bagusnya untuk kalian yang berketombe ya. Iya. Karena jujur ketombe itu sangat mengganggu loh. Aku Mengganggu. saja berhijab Gatal, kalau jatuh kan gatal agak kan. malu. Apalagi kalau misalnya pria-pria yang ada di samping kanan ini ya, kalian suka pakai minyak rambut mungkin ya atau Iya. apa gitu. Kalian kalau ketombe kan kelihatan ya kalau cowok-cowok. Soalnya aku pernah loh ketemu sama orang-orang laki-laki ya, pada umumnya laki-laki. Terus aku lihat ketombenya kan pakai rambutnya kan segini aja. Jadi kan ketombe bakal kelihatan, apalagi kalau pakai hitam. Oh tapi aman ya kalian ya, bagus. Harmonistik bagus sih ya untuk kesehatan rambutnya ya. 1, 2, 3, jelas nomor 3. Jadi ketombe itu sangat mengganggu. Jadi itu Mengganggu. juga ya pemilihan Iya. sampo juga. Kulit sensitif juga bisa berketombe. Oh gitu ya. Iya. Kalau kulit sensitif juga bisa berketombe. Jadi bukan Kadang. cuma di wajah yang bersensitif, di kulit kepala juga ternyata. Iya. Kalau Riana tipikal kulit sensitif nggak? Alhamdulillah enggak. Kalau Riana sih aku lihat bukan kulitnya sih yang sensitif, hatinya. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua ya. Assalamualaikum Darmoni, kakak cantik. Gimana pendapat kalian tentang rambut yang sering dipotong itu bikin cepat panjang? Nggak benar nggak sih? Nggak percaya kayak ini aku enggak. Kalau dari Merlin percaya nggak? Sering gunting rambut makin panjang rambutnya. Sering gunting rambut makin panjang rambutnya. Sebenarnya pertumbuhan rambut itu 1 bulan hanya 1 senti. Oh, 1 sampai 2 senti pertumbuhan. Kenapa yang cowok lebih kelihatan cepat tumbuh? Karena mereka rambutnya kan memang pendek. sependek itu Iya, jadi kelihatan tuh seminggu, 2 minggu udah kelihatan tuh berapa senti. Jadi normalnya itu pertumbuhan rambut 1 bulan 1 senti. Oke, jadi 1 Seperti bulan itu. 1 senti. Kamu percaya nggak kayak ini? Sering ngomong nggak percaya juga? Enggak percaya juga. Soalnya Tapi udah bener pernah nggak sih? nyobain. Oh iya, pernah Iya, nyobain. potong-potong kok enggak panjang malah makin enggak usah lah. Oh, jadi karena itu kamu 2 tahun baru sepanjang ini rambut Yes. kamu. Ini rambut kamu terpanjang? Enggak ada Atau lagi. pernah? Pernah lagi, ada lagi. Oke, jadi kali ini tetap udah pengen manjangin rambut Iya, lagi manjangin ya? lagi. Kalau aku udah nyerah, udahlah. Capek ya? Capek ngurus rambut panjang itu capek banget. Kalau rambut pendek menurut aku lebih ringan aja kepalanya gitu ya. Iya. Jadi hemat-hemat sampo lah. Hemat perawatannya. Iya, benar. Nah, kalau untuk kalau ini kan ini berarti mitos saja ya. Semakin gunting rambut itu mitos saja. Tapi benar nggak kalau misalnya sering kita memakai serum atau sesuatu hal yang lebih memanjangin rambut itu benar nggak? Ada memang serum-serum yang bisa bikin cepat panjang rambut. Tapi Oke. kalau mau panjangin rambut ya setiap hari keramas saja.
Pasti Setiap cepat hari panjang Kamis. rambut ya. Oke, jadi sering-sering keramas aja terus pakai apa ya kandungan-kandungan yang Hair membuat tonic. pertumbuhan. Aku lebih ke Iya, hair tonic. yang dipijat-pijat gitu ya. Aduh, enak banget sih. Hair tonic. Aku Serum lebih kulit kepala. lebih cepatnya manjangin rambut kemarin itu karena aku rajin pakai hair tonic selama Oke. 1 tahun terakhir ini. Oh, jadi kamu pakai hair tonic. Itu Tiap enggak hari. enggak Tiap hari keramas, tiap hari pakai hair Iya, tonic. harus setiap hari keramas. Iya. Karena setiap kayak bunga kan rambut. Oh, jadi Jadi harus disiram. Tapi emang ribetnya itu nungguin Iya. kapan keringnya. Iya. Oh, gitu. Terus kalau pengen di curly kayak gini kan ribet lagi pakai curlyan. Jadi sebenarnya untuk membuat rambut cantik dan sehat itu butuh effort juga ya, iya. butuh waktu. Jadi nggak ada yang instan pemirsa di rumah. Nah, kita ke pertanyaan yang ketiga. Hai Megi dan tamu spesial, sekarang kan lagi tren banget treatment keratin dan smoothing. Di antara keduanya better yang mana sih Kak? Nah, udah dijawab juga tadi ya. Spill harganya juga dong. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau kamu keratin, smoothing keratin, kemarin berapa? Jangan kita ke ini dulu. Ke sini aja. Ke sini aja. Tapi Karena kamu aku pernah ya? kemarin pernah. Terakhir bikinnya di waktu itu tapi yang di Mamuju, Oh, di Mamuju. Oh, di Jayapura sana ya? di Sulawesi Barat. Oh, serius? Jauh banget. Riana, jauh-jauh. Jalan-jalan Keratin di Sulawesi Barat. Transport aja ke sana udah mahal banget, Riana. Nah, kalau dari Gorontalo gimana nih harganya? Spill dulu dong. Kalau harganya untuk smoothing sendiri kita mulai dari 450.000. Tergantung panjang rambut pemirsa. Ya, Aku tahu. tergantung panjang pendek rambut, Nah. tebal tipis juga itu. Mempengaruhi juga. Kalau smoothing sendiri sih mulai dari 850. 800. Iya. Jadi kalau double nih smoothing keratin berarti 1 jutaan ke atas ya? Harusnya pilih salah satu sih. Oh, pilih Udah salah nggak satu. iya. langsung dua Nggak sekaligus. bisa. Oh, gitu. Kecuali memang dia cuman tumbuhnya itu yang Yang mau di smoothing, bawahnya misalnya udah rusak ya kita keratin, tapi Keratin. tetap 2 kali. Oh, jadi smoothingnya yang rambut yang tumbuh Iya. aja, yang sisanya itu dikeratin. Iya, misalnya Oke. dikeratin seperti itu. Jadi nggak di smoothing lagi semuanya, jadi udah Iya. double kimianya, double Bawahannya kill. aja kali ya. Bawahnya yang Bawahnya yang dikeratin. dikeratin. Jadi seperti itu harganya ya pemirsa. Jadi kembali lagi kalian yang bagusnya itu lebih tepatnya itu langsung datang ke salonnya aja. Jadi biar langsung ketemu sama yang pekerjanya di sana, biar tahu oh ini rambutnya tebal, tipis, ini perlu gini. Jadi biar sekalian aja harganya ya. Iya. Setahu saya juga kayak gitu. Harus tergantung sama rambutnya. Nah, selanjutnya Darmoni tamu spesial cantik-cantik. Kak rambutnya udah terlanjur rusak karena pewarnaan dan kena bahan-bahan kimia lainnya itu katanya sudah susah untuk balik lagi ya Kak. Ala Uti aku rambut ini sudah jadi begitu. Boleh spill perawatan apa yang membantu memulihkannya? Siapa tahu masih ada harapan. Terima kasih Kak. Jadi rambutnya ini udah terlanjur rusak karena pewarnaan sama dicatok gitu. Jadi untuk mengembalikan rambutnya seperti semula seperti apa? Kalau ada perawatan apa? Kalau ada perawatan, harusnya dia kalau di salon ya harus rajin masker, hair mask di salon. Dan kalau untuk di rumah dia harus rutin pakai masker, serum untuk batang rambutnya. Dan juga untuk ujung-ujung rambutnya pastikan sudah pecah-pecah. Itu jadi juga ada serum sendiri untuk pakai itu. Bisa biar kalau rambut yang sudah bercabang kita hanya bisa menyamarkan, tidak bisa untuk menghilangkan cabangnya. Menghilangkan boleh, gunting aja sekalian. Gunting ya benar. Kalau mau Jadi menghilangkan itu harus digunting, tapi kalau dia masih mau tetap panjang rambutnya, kita hanya menyarankan untuk menyamarkan saja dia punya ini Ujung-ujung rambut itu rambut ada serum tersendiri. Iya. Jadi untuk mengembalikan lagi seperti semula bisa nggak? Kalau mengembalikan seperti semula itu nanti tinggal tumbuh rambut. Iya, jadi menunggu waktu berarti. Tinggal Tapi kalau tunggu untuk rambut baru perawatannya lagi. memang benar-benar udah nggak bisa ya. Mungkin cuma untuk dibantu agar Dibantu rambut- biar rambutnya nggak patah-patah aja. Seperti itu, biar lebih kuat lagi keratinnya. Kamu nih yang suka. Sama. Soalnya dia setiap kali Iya. aku ketemu pasti rambutnya cantik aja ya, alias di curly dan lain sebagainya. Kamu sendiri Styling. gimana? Iya. Kamu pernah merasakan rambut rusak saat itu? Sekarang kan udah mulai ke arah sudah mulai kerusak ini karena ujung batangnya itu udah mulai pecah-pecah kan karena banyak kena Panas panas. ya, terus nggak pakai perlindungan. Iya, kadang Iya. kan kalau udah buru-buru udahlah Cepet-cepet. aja. Yang penting pakai hair serum udah cepet-cepet. Udah selesai. Tapi untuk kamu sendiri pas perawatan rambut rusak kamu apa yang kamu lakukan di rumah? Sekarang ya itu lebih kalau habis sampoan wajib pakai conditioner. Tiap hari sampoan wajib ada conditioner. Tambahin masker. Tambahin masker. Ya. Jadi Tapi kalau memang, sampoan itu harus tambahin masker. Tambahin masker. Tapi memang berasa banget ya rambut kalau memang Rasanya hanya di sekedar cuan juga. ya
Iya ya. Lebih banyak. Lebih banyak. Sebenarnya banyak bagusnya itu di rintisan. salon ya. Cuma Iya. memang kalau ke salon setiap hari, aduh ya Kan Allah nggak mungkin seberapa juga. kita pay uang makan kita semua bayar di salon. Jadi mungkin perawatannya mungkin sebulan sekali ya. Jadi perawatan di rumah boleh kan ya? Ya, boleh, Perawatan boleh, di boleh, rumah. boleh sekali. Jadi kalau perawatan di rumah jangan salah pakai. Jadi kalau pakai itu kalau mau pakai masker, jadi sampo, masker, baru conditioner. Jangan kebalik, jangan sampo, conditioner, masker. Itu salah. Maskernya nanti nggak ada fungsinya. Oh, jadi begitu. sampo, masker, conditioner. Ya. Kalau aku pikir conditioner ya itu masker gitu loh. Oh, beda lagi Beda, ya? beda, beda, beda. Oh, beda. Dan caranya juga harus jangan sampai salah gitu. Nah, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Tapi memang bakal berasa banget loh rambut yang hanya sekedar disampo sama betul-betul di masker sama di kerimbat ya, di conditionerin. Iya. Rambut itu conditioner. lebih halus, lembut, terus juga wangi ya kan? Iya. Sekarang juga ada yang teknik ini loh Kak, apa sandwich. Apa Jadi tuh? pakai conditioner dulu. Sandwich bukan roti lapis Ya, itu ya? ya, itu Di teknik- layer, di layer. layernya. Nah, sama kalau sampoan juga ada teknik sandwichnya. Jadi conditioner dulu, abis itu sampoan, abis itu conditioner lagi. Oh, jadi Iya. itu namanya sandwich ya? Iya, Jadi di kalau layer-layer, yang penting jangan salah. Jangan sampai telur dulu, roti, telur. Jangan sampai telur, roti, telur Iya, ya. telur, roti, tomat, selada. Oke, kamu senyum-senyum berarti udah ada mau nanya nih. Silakan Harmonistik. Nah, Oh, ini makanya. Udah gak sabar banget Pak dari tadi. Kasih kode. Oh iya, silakan. Mungkin mau tanya untuk perawatan rambut ikal, Oke. ya, kira-kira bagaimana bagusnya untuk perawatan rambut? Dikeratin. Biar lembut, jadi panjang, dia lurus. Merlin kan di salon jadi lebih Oke, kalau untuk dia ke salonnya ya, perawatan di salon apa? Kalau untuk di salon sendiri, untuk rambut ikal itu sebenarnya dia kan teksturnya tuh kering. Kalau ikal kan, kalau dia kering, udah dikeringin rambutnya pasti mengembang. Jadi untuk rambut ikal itu dia harus lembab. Jadi kamu harus banyak pakai krim rambut sama serum rambut. Jadi itu harus pakai setiap hari. Jadi kalau kamu merasa rambut kamu sudah mengembang, ditambahin serum lagi. Jadi karena kalau rambut ikal itu cenderung kering kan rambutnya. Jadi harus lembab. Kalau di harus salon dikasih sendiri lembab. ada nggak treatment yang Kalau treatmentnya sendiri bisa dikeratin kalau memang cuma mau untuk melembutkan, tapi kalau mau merubah teksturnya ikal itu jadi lurus, jadi smoothing. Ya, harus smoothing. Tapi sayang, sebenarnya rambut Ya, ikal karena kan makin bagus. sini aku Ikal juga itu makin suka loh bagus. kering. Cuma tergantung perawatannya aja. Ya. Kalau dulu kan perawatan rambut ikal itu susah kan dicari. Kalau sekarang sudah banyak, untuk perawatan rambut ikal sudah banyak. Jadi itu ada sampo, memang sampo khusus, masker khusus untuk rambut ikal. Harganya Begitu. dari berapa nih untuk perawatan rambut? Kalau perawatan rambut ikal untuk samponya. Iya. Kalau untuk samponya di salon kan ada L'Oreal sama Kerastase perawatannya. Jadi kalau L'Oreal dia mulai dari samponya 275.000. Kalau Kerastase sendiri samponya itu 588. Nah, Dia beda. memang agak lebih mahal tapi dia memang lebih bagus. Ada harga, Iya. ada kualitas ya. Iya, benar. Oke, jadi silakan Nun ya. Ini gaji yang dari sini udah beli Kerastase aja. Nah, dari pria, kamu nih kayak butuh nanya nih. Alan? Alan? Kalau Alan ini orangnya pengennya rambut yang kering aja. Ini Nah. kelihatan pakai pomade nih. Mau bertanya soal ini yang tadi bleaching. Kan saya pernah pirang. Pirang putih lah gitu. Oh iya. Pirang putih. Abu-abu Highlight. grey ya. Ice Ice grey ya. Ice grey. Itu memang butuh sampai bleaching sampai 3 kali, 4 kali setau. Itu memang begitu. Karena sempat rusak rambut tuh. Iya. Jadi langsung cat ulang. Kamu ke salon mana sih sebenarnya? Terus sama cuma dia bilang salon cuma. Ke salon mana sih sampai 4 kali bleaching, gila? Tapi kasus begitu cuma. Oh gitu. Nah, Jadi kira-kira Merlin? bagaimana? Kalau mau as grey itu harus mau bleaching berapa kali sebenarnya? 1 atau 2 atau 3? Jadi begini ya, kalau orang Asia, orang punya jenis rambut itu dia punya level cuma sampai level 3, paling tinggi level 4. Dan untuk mau capai rambut gray hair itu, as itu, dia harus di level 9 sampai 10. Undercoatnya namanya. Oke. Jadi dia harus di bleaching. Jadi tergantung rambutnya. Ada rambut yang memang hitam pekat, dia memang susah untuk di bleaching. Bisa sampai 2 sampai 3 kali. Tapi sebenarnya jangan takut untuk di bleaching kalau bleachingnya benar.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia kering, memang rambut yang sehat saja bisa kering. Apalagi rambut yang sudah kena kimia berkali-kali. Makanya dia memang harus dirawat. Jadi kayaknya Seperti itu. bleaching 4 kali itu wajar ya? Kalau bleaching 4 kali itu wajar karena untuk mau capai dia punya level undercoat-nya. Kalau memang dia mau putih. Begitu. Karena kalau dari 3 ke 9 kan banyak levelnya yang mau dicapai kan. Jadi untuk rambut bleaching sendiri pengerjaannya itu kurang lebih kalau benar itu 6 jam. Iya, 6 sampai 7 jam untuk capai as gray-nya. Aku lagi ngebayangin warna rambut kamu as grey loh, Alan. Iya, tapi mesti memang harus perawatan lebih ekstra. Kamu perawatan ekstra nggak kemarin? Itu dulu aku tanya. Perawatan ekstra nggak kemarin setelah di Sempat ada kan Greas? DP sampo yang khusus warna Iya, silver ya, Iya, sampo silver, Iya, ya. sempat pakai itu. Mm-mm. Cuma keburu rusak. Iya. Jadi tidak lanjut. Mungkin sebelumnya itu bleachingnya itu yang kurang tepat mungkin. Mungkin. Makanya dia bisa patah-patah. Iya, rusak rambut. Jadi kalau rambutnya nggak rusak langsung ke Dia masih salon. Nanti ke sana. Oke, itu dari Alan. Rido. Habib mau nanya nggak? Mau nggak di bleaching nih ya sekalian? Jenggot. Dari Rido. Oke, anak-anak. Oke. Kalau keramas pakai kelapa, ada biasanya orang tua juga bikin iya. kayak bacoho. Nah, dulu. Itu sebenarnya bagus atau tidak? Sebenarnya itu untuk pertumbuhan ya. Untuk kulit kepala itu sebenarnya. Kadang kan kalau misalnya pertumbuhan rambut itu dia helaian rambutnya itu halus. Jadi mungkin pakai kelapa supaya dia punya helaian jadi tebal-tebal. Seperti itu. Oke, terus yang kedua, kalau pomade itu bisa merusak rambut nggak kalau dipakai tiap hari? Iya. Pasti merusak rambut. Rido Karena merusak rambut ya? Kamu sekarang paling kali ada pakai pomade, ini kamu udah pakai Iya. pomade. Iya. Batu orang mau dia pilih sendiri. Tapi ada kan pomade yang ada vitamin, itu Iya, Kalau ada pakai ini kayak bedak gitu gimana? Oh, powder cuma mengembangkan saja. Dia kasih mengembang kayak saja kue rambut. begitu ya? Kayak Iya. kue. Iya, kayak kue. Kayak kue. Oh, jadi Kayak kamu pakai kue. powder, Alan pantas kering. Kalau Iya. pomade lebih ke basah-basah gitu Kalau ya? pomade lebih ke basah, lembab. Jadi Cuma kalau pakai pomade harusnya amannya seminggu berapa kali amannya? sebenarnya kalau mau pakai setiap hari juga nggak apa-apa. Yang penting cara keramasnya itu memang harus keluar dia punya pomade ya. Oh. Jadi harus bersih. Kadang kan ada pomade yang menempel sekali di batang rambut. Oh. Nah, itu yang bisa bikin rambut jadi kering. Oh, Anak punya Maggie pomade yang kalau kena air langsung luntur. Oh, nggak apa-apa sih kalau itu. Oh, luntur. Aku Nggak. pikir cuma foundation yang mau luntur. Ternyata pomade juga luntur. Iya, ada Iya. kan pomade kan yang memang biar sudah keramas, Water banget. base, water base ya. iya, sudah Oh, yang keramas water dia masih base. tetap ada stay di rambut, stay di batang Itu rambut. kayak cocok bagi orang yang nggak sholat-sholat sih ya. Karena Iya. biar kena air wudhu itu tetap kok. Mengkilat ya, mengkilat. Bisa bikin ketombe juga itu pomade. Oh, Tapi Dia- Habib aman-aman. Dan bikin ini kulit jadi sensitif, kulit kepala. Terus terakhir, kalau katanya kalau sampo tiap hari nggak boleh ya? Kalau sebenarnya kalau sampo setiap hari, kalau untuk ada beberapa perawatan yang harus dianjurkan untuk sampo setiap hari. Kalau untuk kalau mau perawatan rontok sama perawatan pertumbuhan, memang dianjurkan untuk setiap hari keramas. Tapi kalau rambut yang sudah diwarnai kayak di bleaching itu dianjurkan seminggu sekali untuk keramas. Iya. Riana berapa hari keramas sama Riana? Sebulan sekali kayak ini. Enggak dong. Apalagi Tiap yang hari level dong. tinggi. Tiap hari. Tiap hari harus tiap hari. Oh, Dan kamu tiap hari. Karena buat biar Pertumbuhan kan? cepat numbuhin rambut toh. Kalau aku Begitu. juga harus tiap hari sih, soalnya berhijab kan gerah, panas, berminyak, jadi aku harus keramas tiap hari. Oke, kita bakal ngobrol seru lagi, tapi kita akan ketemu di segmen terakhir nih, segmen kesimpulan. Pokoknya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan 2 bintang tamu kita, Riana dan Merlin. Jangan kemana-mana.
Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri dan setengah yang sejati. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Wah, pemirsa, kita ini bahkan di balik layar aja kita masih ngobrol-ngobrol seru karena memang seru banget ngebahas tentang kesehatan rambut dengan 2 bintang tamu kita ini. Kita udah segmen yang terakhir, ini mungkin dipercepat aja dari Riana dan juga dari Merlin, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang kesehatan rambut ini. Dari Riana dulu, silakan Riana. Kalau dari aku sih jangan lupa keramas yang bersih. Rajin pakai hair tonic aja biar dirawat lebih sehat lagi rambutnya. Oke, dari Riana seperti itu. Kalau dari Merlin? Ada Kalau tambahan? dari saya untuk perawatan rambut, jadi untuk biar rambut bisa sehat itu juga dari kulit kepala. Jadi kalau kulit kepala sehat, rambut kita bakalan sehat. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kulit kepala sehat, rambut kita bakal sehat. Caranya gimana untuk merawat kulit? Jadi kalau untuk kulit kepala sendiri kan dia ada perawatan juga khusus untuk kulit kepala. Jadi tetap harus dipakein serum untuk kulit kepala. Ada serum sendiri untuk kulit kepala, ada serum juga sendiri untuk batang rambut. Seperti itu. Jadi pemirsa di rumah, ini kesimpulan dari 2 wanita cantik ini tentang kesehatan rambut. Jadi benar-benar kita harus jaga bukan hanya sekedar keramas saja ya, tapi kita harus perlu masker, serum, hair tonic dan lain sebagainya. Kalau dari Riana dan Merlin, tips apa yang diberikan kepada pemirsa yang ada di rumah? Gimana untuk tetap menjaga kesehatan rambut ini? Mungkin yang di rumah ya, bukan yang di salon. Jadi biar semua orang bisa melakukannya. Kalau Dari yang Merlin. di rumah itu kita harus tetap sampo, masker, conditioner, sama serum. Itu penting. Serum Ingat kulit baik-baik kepala ya. dan batang rambut. Jadi bisa diulang lagi urutannya? Oh iya, jadi kalau di rumah itu pakai sampo, masker, conditioner, sama serum untuk kulit kepala, sama serum batang rambut. Dan kalau mau keringin rambut, jangan lupa pakai anti panas. Iya, anti panas hair dryer. Serum untuk anti panas hair dryer. Seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar hair dryer aja, tapi pakai anti panasnya juga. Iya. Karena hair dryer itu panas banget loh. Benar. Jangan. Bisa bikin kering juga. Iya. Dari Riana? Kalau dari Riana sih sama sebenarnya, cuman lebih ke tinggal dari kamunya aja, milih produk yang bagus buat kamu sama sesuai dengan kantong. Nah, ini juga bener ya. Iya. Jangan memaksakan. Untuk rambut sehat nggak perlu yang mahal juga ya. Iya. Benar, Sekarang benar. banyak produk-produk yang bagus ya kak ya. Iya benar. Yang harganya juga terjangkau. Ya. Jadi jangan memaksakan diri. Untuk sehat tuh nggak perlu mahal. Ada kok produk-produk yang bagus. Iya. Mungkin kita cari-cari aja ya. Iya benar-benar. Nah, oke, itu dia tips dari 2 wanita cantik dan juga memberikan pokoknya sesuatu yang berharga buat kalian pastinya untuk tentang kesehatan rambut itu sendiri. Yang lainnya mau pingin kasih tambahan lu gak? Gak ya, buat kalian harus merawat rambut juga penting. Apalagi buat kalian walaupun kalian cowok tetap
menjaga kesehatan rambut itu penting, bukan hanya sebagai kita sebagai seorang wanita yang berhijab juga penting banget ya. Ini dia informasi kita tentang kesehatan rambut untuk pemirsa di rumah. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang menjadi tambahan untuk kalian seperti apa untuk menjaga rambut itu sendiri. Untuk kita yang berjilbab juga lebih ekstra ya. Iya kan? Harus lebih ekstra perawatannya. Iya, benar sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Riana dan juga Merlin yang sudah meluangkan waktunya hadir di sini, memberikan informasi yang sangat penting untuk kita semua di rumah tentang kesehatan rambut. Saya akan kasih pantun, jawabnya apa? Cakep. Cakep ya. Yang semangat ya. Aku mau nyontek dulu. Pergi ke pasar membeli sisir. Cakep. Tak lupa membeli minyak kelapa. Rambut sehat dambaan hadir. Percaya diri pun ikut terasa. Kita semua pamit ya, bukan hanya saya, 2 bintang tamu ini, Herlin dan Riana. Terima kasih juga untuk Harmonistik. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kau jadi